Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trivitika Mariani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi kami, pajak bumi dan juga bangunan, atau yang biasa disingkat PBB. Nah, pertama-tama, apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Jadi, pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Jadi, kalau misalkan kita menetap atau mengelola suatu bisnis di suatu bangunan, itu kita wajib membayarkan PBB yang berlaku. Pajak ini sifatnya kebendaan ya, yang artinya besarannya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang bersangkutan. Nah, mungkin sekarang kita bertanya-tanya, apa sih objek bumi dan objek bangunan? Jadi, kalau untuk objek bumi terdiri dari sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sementara itu, untuk objek bangunan terdiri dari rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Nah, jadi kalau misalkan kita memiliki salah satu atau lebih dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita disebut sebagai subjek pajak bumi dan bangunan. Sebenarnya apa sih subjek pajak bumi dan bangunan? Jadi untuk subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau organisasi yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, jadi kalau misalkan kita memiliki sebuah ladang atau sebuah bangunan, maka kita pun termasuk salah seorang subjek pajak yang wajib membayarkan pungutan pajak bumi dan juga bangunan. Jadi, apa saja yang tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan? Nah, jadi gini, meskipun sesuatu termasuk ke dalam contoh-contoh objek bumi dan objek bangunan, belum tentu dia juga termasuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan. Berikut ini beberapa contoh objek bumi dan objek bangunan yang tidak diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan, seperti objek bumi atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Jadi, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Lalu, objek bumi atau bangunan yang digunakan sebagai kuburan, peninggalan purbakala, atau hal sejenis. Selanjutnya, objek bumi atau bangunan yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Lalu objek bumi atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang terakhir, objek bumi atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Undang-undang apa saja yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan? Nah, jadi ada beberapa undang-undang dalam Konstitusi Indonesia yang mengatur tentang pemungutan dan prosedur pajak bumi dan bangunan. Mengetahui peraturan-peraturan yang tertera ini sangat penting bagi kita, terutama untuk perusahaan, agar tidak terkena denda. Nah, jadi berikut ini adalah undang-undang yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan restribusi daerah membahas kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, undang-undang yang sama mengatur pajak bumi dan bangunan, sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3 di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Nah, setelah mengetahui pengertian dasar hukum, subjek, dan objek PBB, kini kita saatnya mengulas tentang dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Singkatnya, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Apa sih NJOP itu? Jadi, NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Beliau menetapkan harga-harga tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari bupati dan wali kota setempat. Dalam menetapkan NJOP tersebut, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk NJOP bumi. Dasar penetapannya adalah letak, pemanfaatan, peruntuhan, dan kondisi lingkungan. Sementara itu, penetapan NJOP bangunan dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. Namun, bagaimana kalau misalkan tidak terjadi transaksi jual beli? Untuk itu pun ada dasar penetapan NJOP-nya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan harga dengan objek lainnya, yaitu objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, dan memiliki fungsi yang sama, atau objek lain sebagai gambaran yang kurang lebih bisa mendekati nilai objek pajak. Selanjutnya, nilai perolehan baru. Dengan cara menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak dikurangi dengan penyusutan yang terjadi, misalnya pada kondisi fisik objek. Lalu, ada juga nilai jual pengganti. Berdasarkan hasil produk objek pajak, dengan kata lain, nilai jual didasarkan pada keluaran yang dihasilkan oleh objek pajak itu sendiri. Selain NJOP, ada pula yang disebut dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP, dan nilai jual kena pajak atau NJKP. Untuk NJOP TKP adalah batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya informasikan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mengenai pajak bumi dan bangunan kali ini.